Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Hizkia Putra Satya Penenggolan dengan NIM 20101111088. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai iklan GoFood yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Integrated Marketing Communication yang dibimbing oleh Dr. Miguna Astuti, SSI MM, MOS, CPM, CIRR. Berikut adalah Kalau sama temen gue dengan gue bisa main hari dengan terus kalian banyak dari padahal kalau kalian nggak sengaja di Google pasti ada yang bisa kalian cobain sekali. berikut adalah iklan GoFood yang diproduksi oleh Gojek itu sendiri. Pertama, saya akan membahas tentang segmentasi dari iklan tersebut. Nah, 3 segmentasi utama dari iklan ini adalah masyarakat dengan high mobility, yang kedua generasi milenial dan generasi Z, dan yang ketiga adalah explorer kuliner. Yang pertama, masyarakat dengan high mobility. Misalnya, ini adalah individu yang mempunyai jadwal yang padat ataupun keluarga yang mungkin mobilitasnya tinggi, ada misalnya anaknya sekolah di Jakarta dan mereka tinggal di Bogor, dan kedua orang tuanya itu bekerja. Nah, gunanya si GoFood ini untuk menjadi solusi yang cepat dan nyaman untuk mereka memesan makanan dari berbagai restoran melalui aplikasi GoFood. Yang kedua adalah generasi milenial dan generasi Z. Nah, GoFood ini cenderung menarik bagi generasi yang lebih muda yang terbiasa menggunakan teknologi dan terutama ponsel mereka. Mereka cenderung terhubung secara digital dan menggunakan aplikasi seperti GoFood untuk memesan makanan dengan mudah. Nah, yang ketiga itu explorer kuliner, yang berarti kan orang-orang yang suka nih kayak explore makanan-makanan yang ada di dekat tempat tinggal mereka, di mana mereka bisa mencoba berbagai macam hidangan tanpa harus mengunjungi store-nya secara fisik. Jadi mereka tinggal pesan makanan dari rumah untuk mencobai berbagai macam makanan yang mereka ingin cobai. Selanjutnya adalah targeting berdasarkan konsep AIDA. AIDA sendiri merupakan attention, interest, desire, dan action. Nah, menurut saya iklan yang diproduksi oleh Gojek mengenai GoFood itu yang pertama dia mendorong action konsumen untuk menggunakan platform Gojek dalam melakukan pembelian makanan melalui layanan GoFood. Dan yang kedua, si Gojek ini juga menyediakan kemudahan dan juga insentif yang memfasilitasi tindakan pembelian tersebut dengan memberikan promosi yang tadi ada di iklan seperti cashback 50% Gold Points yang tentunya akan meningkatkan interest penontonnya untuk menggunakan si aplikasi GoFood ini untuk menunjang kebutuhan konsumsi mereka. Selanjutnya adalah positioning dari iklan tersebut. Nah, iklan menentukan keunggulan produk atau layanan GoFood dan menyampaikan pesan iklan yang relevan dan menarik yang membuat produk tersebut dilihat sebagai solusi yang tepat pada konsumen yang ditargetkan pada di awal tadi, seperti saya bahas. Nah, dalam iklan ini, GoFood ini memposisikan dirinya sebagai platform di mana masyarakat bisa memesan makanan secara online yang tentunya memiliki banyak variasi restoran dan juga menu yang bisa dipilih, dan kecepatan pengiriman sekarang itu ada optionnya untuk kita pilih apakah priority atau reguler, dan juga banyak sekali promosi yang menarik seperti misalnya kalau dari GoFood itu terkadang ada promosi jika kita menggunakan payment tertentu seperti GoPay ataupun menggunakan kartu-kartu debit yang kita koneksikan ke akun kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah saran untuk iklan. Nah, saran menurut saya iklan tersebut akan lebih baik jika menampilkan keberagaman kuliner dan tidak hanya variasi dari makanan, geprek saja yang seperti ada pada iklan GoFood yang kita tonton sebelumnya. Di iklan itu dia cuman menjelaskan kayak ada variasi geprek beberapa jenis yang disukai oleh teman-temannya. Nah, jika iklan ini dikemas kembali untuk menampilkan keragaman kuliner apa saja yang ditawarkan oleh GoFood, ini akan lebih menarik perhatian konsumen karena variatif tentunya dengan apa yang ditawarkan oleh si GoFood ini, dan tentunya akan banyak lagi masyarakat yang lebih terjangkau. Misalnya masyarakatnya tidak hanya melihat geprek saja yang ditampilkan, tetapi misalnya jenis makanan lain seperti soto ataupun jenis ikan goreng misalnya yang mereka sukai. Nah, itu akan tentu menimbulkan kayak interest di masyarakat ini untuk melakukan purchasing melalui aplikasi Gojek melalui layanan GoFood-nya. Nah, tujuan kepada audiens
bahwa mereka itu dapat menjelajahi dan menikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional dengan GoFood. Seperti di saran yang pertama, untuk menampilkan lebih banyak variasi makanan ini, bisa saja, GoFood ini kan, dibuat di Indonesia. Mereka ini bisa aja lebih memfokuskan misalnya ke hidangan-hidangan lokal untuk membantu kayak warung-warung kecil atau restoran-restoran Indonesia untuk lebih bisa bersaing dengan restoran-restoran yang, notabene-nya internasional. Selanjutnya adalah kreatif proses dari iklan tersebut. Yang pertama adalah briefing. Jadi, tim kreatif dari GoFood ini akan berkomunikasi dengan pihak terkait seperti manajer, pemasaran, atau tim periklanan internal untuk memahami tujuan kampanye iklan, pesan yang ingin disampaikan, audiens target, dan juga aspek lain yang relevan. Selanjutnya adalah step 2, yaitu research. Tim kreatif akan melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan target pasar, tren, industri makanan, perilaku konsumen, serta kompetitor. Yang step ketiga adalah ideation. Tim kreatif akan melakukan sesi ideation atau brainstorming untuk menghasilkan sebagai ide kreatif yang relevan dengan pesan iklan dan tujuan kampanye. Selama proses ini, ide-ide baru dihasilkan, dikembangkan, dan juga dievaluasi. Selanjutnya adalah step keempat, yaitu scripting dan storyboarding. Menyusun skrip atau dialog yang bisa kita lihat dalam nantinya di iklan tersebut akan dimasukkan ke dalam iklan tersebut. Skrip ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk membuat storyboard atau alur cerita, yaitu rangkaian gambar yang menggambarkan visual iklan secara berurutan. Yang step kelima adalah production dan refinement, melibatkan pengambilan gambar atau pembuatan animasi, perekaman suara, penggunaan musik atau efek suara, dan elemen kreatif lainnya sesuai dengan konsep yang dikembangkan sebelumnya. Melakukan revisi juga diperlukan jika ada yang harus direvisikan dalam pembuatan iklan tersebut. Selanjutnya adalah step yang paling akhir atau step 7, yaitu launching and evaluating. Nah, setelah iklan ini jadi, perlu untuk iklan ini diluncurkan di platform-platform yang tadi dituju pada saat step briefing di awal. Nah, jika iklan ini sudah dipasarkan di market, maka pihak GoFood atau Gojek ini harus melihat kayak apakah iklan ini sesuai dengan target dan juga melakukan evaluation sesuai dengan matriks yang mereka punyai atau indikator-indikator kinerja seperti conversion rate yang tentunya untuk mengukur apakah si campaign atau iklan ini berhasil atau tidaknya memportray message yang ingin diportray. Dan selanjutnya adalah media implementation. Nah, jika kita lihat dalam matriks yang ada di sebelah kiri sini, Gojek memiliki posisi di kanan atas, yaitu ease of implementation-nya difficult dan required attention-nya less. Karena di sini tuh ada animation dan juga music tadi ada di background iklannya. Nah, animation dan music ini mudah apa namanya, attention oleh masyarakat dan juga implementation-nya kenapa difficult karena kembali lagi kepada creative process dalam pembuatan iklan ini tidaklah mudah karena banyak step yang harus dilalui sehingga iklan tersebut dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat yang menontonnya. Nah, media implementation dalam konteks iklan GoFood ini merujuk pada taktik atau saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada target audiens. GoFood dapat menggunakan berbagai jenis media untuk mengimplementasikan kampanye iklan mereka. Tetapi pada iklan yang kita lihat sebelumnya itu adalah iklan yang ditayangkan oleh pihak Gojek pada televisi. Nah, iklan yang ditayangkan di televisi ini ditempatkan pada slot waktu yang strategis untuk menjangkau target demografis tertentu yang telah ditetapkan di awal yang tadi ada 3. Dan juga iklan televisi ini dapat menggambarkan pengalaman memesan online dengan GoFood dan menyoroti manfaat dan keunikan dari platform tersebut. Nah, manfaat dan keunikan yang disorotkan dalam iklan tersebut adalah kemudahan dari layanan GoFood itu sendiri dan juga promo yang diberikan oleh pihak Gojek untuk para pelanggannya yang mau memesan makanan melalui GoFood. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai iklan GoFood yang diproduksi oleh Gojek. Sekian dan terima kasih.